Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa mabitun bimuzdalifata walau sa'atan min nisbi thanin min lailatin nahri wa mabitun bimina mu'zamu layali ayyami tasyriki. Naam inna fara qabla ghurubi syamsil yaumis tsani jaza wa saqata anhu mabitul lailati tsalisati wa ramyi yaumiha wa mabitun bimuzdalifata. Kewajiban yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Ya, Muzdalifah itu hamparan tanah kosong ya, yang pada ritual haji itu Nabi mabit itu. Mabit itu artinya menginap ya. Walau saatan, meskipun cuma sebentar. Min nisbi tsanin min lailatin nahri, dari setengah yang kedua malam nahar. Ya, jadi dari Arafah itu kan tanggal 9, maghrib keluar, ya, keluar setelah ghurub malam. Nah, malam tuh malam ke-10, malam takbiran, malam 10 itu malam takbiran yaumun nahar. Nah, dia setengah, tapi pada setengah yang kedua. Setengah awal itu dari maghrib sampai jam 12, setengah kedua dari jam 12 sampai subuh, itu maksudnya. Jadi kalau umpamanya dia datang jam 11, jam 12 lewat 5 menit udah hasil. Datang jam 12, jam 12 lewat 10 menit udah hasil. Jadi mabit sebentar itu sudah hasil. Yang penting dapat setengah yang kedua. Ya, maksudnya melewati dari tengah malam. Sudah nginap. Dalam hukum itu sudah menginap. Jadi kalau ada tamu gitu ngobrol lama jam 11 lewat 5 menit, itu hukumnya nginap. Dalam hukum Islam. Itu wajib ya, nginapnya wajib. Wa mabitun bimina, ya, dan wajib nginep di Mina mu'zamul layali ayyami tasyriki, pada hari-hari yang dibesarkan ya, pada hari-hari tasyrik itu. Mu'zamul layali ayyami tasyrik ya. Jadi malam-malam yang dibesarkan. Tasyrik itu maknanya menjemur daging. Jadi 11, 12, 13 itu menjemur daging. Mengawetkan daging, dikeringkan, kemudian setelah kering disimpan. Dulu tidak ada kulkas. Jadi mengawetkan daging itu tasyrik. Dijemur sampai habis airnya. Kering gitu. Nah, nanti kalau mau masak diceburin ke air. Ngembang lagi gitu ya. Atau diasinin ya, itu mengawetkan daging ikan secara tradisional ya. Nah, malamnya itu sunnah ya, wajib nginep di Mina ya. Nginepnya sama, walaupun cuma sebentar, asal lewat pertengahan malam yang kedua ya. Naam, demikian itu inna fara qabla ghurubi syamsi liyaumis tsani. Bila dia berangkat sebelum terbit matahari pada hari kedua. Ya, fi yaumis tsani, atau pada nafar tsani, maksudnya pada. Jadi kalau nafar apa itu dalam istilah mabit itu ada istilah nafar awal, nafar tsani. Kalau nafar awal itu cuma 2 hari. Ya, cuma 2 hari, artinya menginap malam ke-11, malam ke-12.
Kalau nafar sani malam tiga malam tuh, malam 11, malam 12, malam ke-13. Ya, pada masa pemotongan hewan hari tasyrik gitu. Ya. Jaza diperbolehkan ya. Jadi kalau dia cuma mau 2 hari gitu, sebelum maghrib dia berangkat, dia keluar boleh. Tapi kalau sudah lewat maghrib dia harus nafar sani gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau enggak, saya mau nafar awal aja, cuma 2 hari aja, sebelum maghrib sudah keluar. Ibu-ibu biasanya kalau haji itu cuma dianjurkan nafar awal, cuma 2 hari saja. Tapi kalau bapak-bapak dianjurkan nafar sani sampai 3 hari. Nah kalau nafar sani itu rada serem. Saya waktu itu data, siapa yang mau ikut saya nafar sani ya, nanti berangkat ya, bermalam lagi, 1 malam lagi gitu. Yang ikut cuma 5 orang dari 2 bis gitu. Jadi bapak-bapak terpengaruh ibu-ibu gitu. Yang penting kan udah haji 2 hari juga ya. Nah, ikut emak-emak itu. Nah 3 hari, sementara itu hektaran, tanah hektaran ditutup dengan tenda itu sepi. Ya, jadi kita mau kan disekat-sekat berdasarkan negara dan kloternya gitu. Jadi kalau mau makan kita nyari jalan gitu karena nggak ada orang. Nanti pulangnya repot juga gitu ya. Itu pengalaman dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah masih seperti itu. Tapi informasinya sekarang ini di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu sudah tidak gersang seperti dulu. Jadi sudah tidak gersang, jadi sudah banyak pohonan-pohonan besar. Jadi teduh gitu ya. Wasaqata anhu mabitu lailati salisati ya warramyu yaumiha, maka gugur ya anhu ya darinya, artinya orang yang keluar pada hari kedua sebelum maghrib, gugur mabitul lailati salihati, nginap malam ketiga, gugur, artinya nggak perlu kalau niat dia keluar di hari kedua. Waramyu yaumiha, termasuk gugur juga melontar pada hari ketiga itu ya. Wa inna ma yajibul mabitu fil layaliha li ghairi ri'ai wa ahli suq ya wa ahli suqayati ya. Suqayah atau siqayah ya. Sesungguhnya wajib mabit fil layaliha pada hari-hari tasyrik ya bagi jamaah haji itu li ghairi ri'ai, selain dari Ri'a itu dulu di zaman Nabi itu jawatan ya, jadi dinas petugas yang ngurus ngasih makan onta, kuda. Kalau sekarang mah dishub ya. Karena apa dia tidak wajib mabit itu? Repot ngurus onta, itu makhluk hidup yang kalau kita sekarang di sub itu kan nggak perlu nyari makanan. Nah, bayangin nyari makanan di padang pasir itu bukannya mudah, repot, susah. Nah, orang-orang yang tugasnya menangani onta-onta jamaah haji, kuda-kuda, binatang-binatang, himar termasuk itu, dia nggak wajib. Ya, tidak wajib mabit ya. Wa ahli suqayati atau siqayah, orang-orang yang mengatur perairan ya, itu mengatur perairan
semua ya, apakah dia di Arafah, di Mina maupun di Mekah, maka dia dapat rukhsah. Jadi Bapak sekalian, orang yang ngatur air di zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai pipa-pipa besar dengan mesin teknologi yang merubah air laut jadi air tawar. Saudi Arabia itu berapa jamaah haji? 2,5 juta, taruh 3 juta, nggak bakalan kekurangan air dia. Karena dia semboyannya selama air laut ya masih ada, kami tidak akan kekurangan air. Bukan air tanah tuh, disuling gitunya. Ya, air laut. Bayangin siapa yang mampu ngurusin 3 juta orang dalam waktu yang bersamaan buat makan, buat minum, buat mandi itu. Susah. Ya, disuling. Apakah dia termasuk, seandainya gitu, memang dia yang jaga teknologi itu, dieselnya nggak bisa ditinggal, dia termasuk. Kalau dia berhaji, untuk mabit itu dia nggak wajib. Ya, kalau sekarang seperti itu. Cuma kan kita tidak mengerti sistem penjagaan ya, penyulingan air laut itu seperti apa. Jadi Bapak sekalian, instalasi di negara kita ini, instalasi itu ada instalasi gawat. Kalau instalasi gawat yang mesti dijaga 24 jam itu adalah listrik. Ya, listrik itu 24 jam. Pada areal-areal yang masuk Medan Merdeka Barat, Merdeka Timur, ke Istana, semua wilayah ya, lembaga tinggi, lembaga tertinggi itu disebut alat vital negara. Itu listrik dijaga 24 jam. Karena orang kalau sabotase di situ aja, cabut aja. Sikringnya selesai, sudah acara gagal. Nah, bisa jadi kalau di Saudi Arabia itu ahlus suqaya itu juga sama. Yang ngurus perairan itu bisa jadi itu juga instalasi vital gitu. Dia nggak bisa main-main karena gagal kalau itu tidak dijaga 24 jam. Nah, kalau dia haji, dia mabitnya dapat rukhsah dari zaman Nabi, tidak wajib baginya itu. Kalau kita wajib ya, kita ini wajib. Ya. Wa tawaful wada'i, dan wajib ya membuat tawaf wada li ghairi haidin, selain wanita yang haid, wa makiyyin, selain orang penduduk asli kota Mekah. Jadi kalau haid nggak boleh, penduduk Mekah nggak ada. Ya, nggak ada tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini juga ada perdebatan, ya, perbedaan pendapat, ya, yang mengatakan bahwa tawaf wada ini, ada yang mengatakan tidak wajib, tapi ada yang mengatakan tidak wajib, tetapi waltu mu'tamadu annahu wajibun mustaqilun, dia adalah wajib yang berdiri sendiri ya. Tawaf perpisahan itu kalau mau pulang, Bapak Ibu-ibu nanti diberitahukan besok pulang jam 1 siang, maka Bapak Ibu-ibu mandi jam 8 atau jam 9, setengah 10 maksimal sudah kumpul. Nah, kumpul, jalan, kemudian tawaf wada, ya, tawaf perpisahan. Ya. Jadi datang ada tawaf kudum, pulang ada tawaf wada, ya, pamitan. Ya. Illam yufarrik makkata ba'da hajjihi, apabila tidak berpisah dengan ya dengan itu makiyin itu, illam yufarrik makkata ba'da hajjihi, apabila penduduk Mekah itu tidak
berpisah dengan kota Mekah setelah melaksanakan haji. Artinya dia tetap menjadi penduduk Mekah. Tapi kalau Makkiyin, tapi setelah itu memang dia aslinya orang Indonesia, pengen pulang ke Indonesia, masih wajib haji tawaf wada juga. Itu maksudnya. Waramyun ila jamratil aqabati. Wajib juga melontar jamratul aqabah ba'dan tisafi lailatin nahri, setelah pertengahan malam nahar. Ya, sab'an dengan 7 kali ramyun, ya, dengan 7 kali melontar. Menyambit bahasa Indonesianya. Bahasa Betawinya. Kalau bahasa Arabnya melontar, ya. Ya. Jamrah, kalau orang kita bilangnya jumroh gitu ya. Ada itu, ya. Wanita juga diberi nama Siti Jumroh namanya. Jadi tuan yang disambitin gitu ya. Jadi orang yang penting Arab gitu, kadang-kadang tanpa memahami artinya apa gitu. Ya. Nah, itu melontarnya ya setelah tengah malam itu sudah boleh. Jadi lewat jam 12 malam sudah boleh. Tapi orang Indonesia dilarang. Orang Indonesia tidak boleh melontar pada malam hari, nggak boleh. Karena orang pada saat itu berebut. Itu orang-orang Afrika, orang-orang ya Irak, Yaman, ya Turki, itu tinggi-tinggi, besar-besar. Orang Indonesia itu kecil-kecil. Ya, imut-imut orang Indonesia. Maka pemerintah Indonesia melarang melalui kepala kloter melarang. Jadi dimintanya setelah subuh. Jadi malam berbahaya bagi orang kita, nggak boleh. Walaupun sudah bisa. Seandainya kita kuat, kemudian body kita sama ukurannya seperti mereka, boleh-boleh aja. Ya. Wa ilal jamarati salasi, dan wajib melempar jamrah yang 3, ya, itu jamratul wula, jamratul wusta, jamratul aqabah, 3 itu ba'da zawali kulli yaumin, ya, setelah zawal, artinya setelah zuhur setiap hari, min ayyamit tasyriki, pada hari-hari tasyrik. Sab'an 7. Jadi khusus di tanggal 10 pagi, hari lebaran kalau di Indonesia itu, tanggal 10 itu mulai subuh sudah boleh melontar. Kemudian orang Indonesia habis sholat subuh melontar. Bukan sholat Idul Adha. Ya, jadi jamaah haji tidak sholat Idul Adha. Yang mengerjakan sholat Idul Adha itu yang tidak haji, ya. Nah, karena dia berat-beratnya orang haji itu seberat-beratnya pekerjaan itu pada Idul Adha, hari H itu. Indonesia pagi itu dari mulai subuh dia udah mulai antri, ya, mulai antri untuk melakukan jamratul aqabah. Cuma 1, ya. Jadi jamrah yang ketiga, jamratul aqabah, itu yang cuma 1. Nah, itu berat. Saya dulu ngalamin, ya, tahun 2003 2004 itu melontar itu artarnya itu kira-kira 1 meter kali 1 meter tinggi, itu 1 meter. Cuma memang artar yang segitu, orang jutaan dalam 1 itu banyak yang berdarah-darah. Maaf nih, ibu-ibu kan yang penting nyambit dia. Dia nggak penting mau kena kayak nggak, pokoknya nyambit aja. Dan batunya gede-gede.
itu altarnya 1 meter lewat, yang di sana itu pada bocor darahnya, berdarah-darah. Maka ijtihad ulama-ulama Hijazi, ya, ulama Mekah, altar yang tadinya terakhir 2004 itu 1 meter kali 1 meter dirubah menjadi panjang seperti layar, seperti layar film gitu loh. Sehingga orang sini nggak bisa melukai yang di sana nggak bisa melukai di sini. Itu tahun 2005. Tahun 2005 saya berangkat lagi. Jadi saya lihat perubahan itu 2004-2005. Waktu itu kita, ya, Ustaz Lutfi telepon sama Mu'alim Syafi'i Hazami. Mu'alim, sekarang altar, ya, jamrah ini 3-3-nya itu dibikin besar, panjang. Kemudian dibikin 2 lantai. Sekarang sudah 3 lantai. Ya, jadi orang yang di lantai atas itu altarnya dipanjangin, jadi di atas saja melontarnya, ya, dibuat bolongan semacam itu. Ya, kita tanya sama mu'alim itu, bagaimana altarnya sudah panjang, apakah kita bebas melontarnya di mana saja atau bagaimana? Maka mu'alim mengatakan fatwanya asnya, as itu tengah, kalau bisa ambil asnya, ambil di asnya. Karena altar itu diperlebar itu ke kiri dan ke kanan. Nah, itu hasil ijtihad dari ulama Mekah tahun 2025. Ya, saya kebetulan itu berturut-turut jadi tahu persis perubahan itu. Dan pada saat itu juga ada perluasan Mina. Jadi Muzdalifah sebagian diambil menjadi Mina. Jadi disebutnya Mina Jadid. Ya, perluasan Mina yang baru. Itu banyak, ya, perubahan-perubahan pada 2005 itu. Nah, kalau itu hasil ijtihad mereka, maka hukum ijtihad itu kita mempercayainya boleh lentar di mana saja. Kalau mu'alim itu lebih banyak kepada ikhtiar, berhati-hati, ambil aja tengahnya, ya, maka tengahnya pasti, ya, kalau bisa, ya. Ma'at tartibin bainal jamarat, ya, disertai dengan berurutan pada jamrah, namanya jamarat. Nah, itu bihajarin bima yusamma bihi, dengan batu atau yang disebut dengan batu. Apa saja yang dia disebut dengan batu, maka dia boleh. Ada orang kurang batu, namanya aki-aki, jatuh gitu batunya. Karena batunya jatuh, keluar nggak mungkin dia, maka dilepas, ya, dia ambil sendalnya pakai sendal jepit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang Indonesia nih, ya. Padahal jangan begitu. Kalimat hajar itu bima yusamma bihi. Itu sendal dibilang batu bukan? Dinamai batu bukan? Bukan. Minta aja sama sebelah kiri kanan. Orang kalau mau melontar jamrah itu pasti dilebihin. Gak ada orang bawa batu pas, itu gak ada. Karena semuanya, ya, sudah diingatkan bahwa batu jangan pas, dilebihkan. Fungsinya itu tadi tuh, batu kita jatuh atau ada orang yang minta tolong, kasih kalau cuma satu, ya. Karena itu repot. Nah, ada lagi yang rada-rada nih, dia nggak ngambil batu, tapi di tempat kumpul dia minta 7 orang, ya dapat. Itu 7 orang, ya dapat. Itu namanya cules, ya. Nah,
Kan minta dikasih kan, minta satu, minta aja 7 orang. Nah. Boleh nggak? Boleh, tapi kata malaikat lu mah kebangetan banget. Ya jadi bihajarin dengan batu bima yusamma bihi, yang diberi nama batu. Walau aqiqan, meskipun batunya batu akik. Ya, bilauran ya. Bilauran itu maknanya apa itu? Ahdarun nafisa, berkilau, ada sternya ya. Kita dapat batu mamanya, batu cincinnya ada sternya gitu, boleh, karena dia batu akik itu disebut juga dengan batu, jadi mayusam mabih, dia masih disebut batu, walaupun kita nyesel juga ya dibuang gitu. Tadi ya sedikit ini, tapi memang cobaannya. Saya waktu berangkat haji itu pakai marjan, dan saya punya batu marjan. Marjan itu satu-satunya batu yang adanya di dalam laut. Ya, jadi mutiara adalah batu ya laut, marjan juga batu laut. Dia warnanya merah. Kalau dia warnanya merah seperti buah saga, merahnya ekstrim seperti itu mahal harganya. Waktu saya mau berangkat haji, almarhum Habib Yahya bilang, Bang Ari, saya tukar ya sama kotum haji. Jadi kalau sekarang kotum haji 56 juta mau dibayar sama dia. Itu cincin saya. Sayanya masih sayang. Pertama, belum butuh duit. Yang kedua, nanti kalau pulang haji mungkin mau gitu. Tapi kalau sekarang mau dipakai dulu. Waktu saya nafar sani malam ke-13 yang 5 orang itu, susah itu. Jadi kalau arealnya sekian puluh hektar itu, nyari jalanan karena ditutup sekat-sekat itu, bingung juga kita. Nah, di saat itu saya wudhu, batu cincin saya itu jatuh. Ya, kalau bang, air itu, solokan itu kan solokan darurat, tapi jadi kelihatan gitu kalau air jalan, batu cincin itu jalannya kenceng sekali. Gitu. Karena orang air mandi, air segala macam. Pulang ditanya sama dia, mana batunya gitu. Tinggalan di Mina. Lumayan nggak 56 juta? Bukan lumayan lah, lumayan banget ya. Jadi kadang-kadang rezeki gitu ya. Ya, jadi kalau memang itu ada garis rezeki, udah lepas aja gitu. Ya, jadi kalau udah gitu jangan ditinggal. Akhirnya mau pakai dulu malah hilang gitu ya. Tapi saya nggak yakin itu ada yang ngambil. Jadi mungkin nanti jatuhnya di penampungan akhir. Jadi airnya itu seperti kencang sekali ngalirnya gitu. Ya. Jadi kalau mau pakai cincin yang punya kelas, salah satunya marjan, tapi jangan yang main-main ya. Kalau yang mahal itu orang yang ngerti mau dia. Walau taraka ramya yaumin, seandainya seseorang meninggalkan melontar pada satu hari, namanya 11, 12, gitu ya. Tadarakahu fi baqi ayyami tasyriki, maka boleh dia menyusulkan pada hari-hari yang tersisa tasyrik, didobel. Umpamanya dia mau nafar sani tapi sakit atau
ya, karena satu dan lain hal, ketiduran umpamanya. Ya, tadarakahu fi baqi ayyamit tasyriqi, boleh menyusul pada hari-hari yang tersisa. Wa illa, apabila dia tidak mengerjakannya, tidak mengqadanya hari yang dia tinggalkan, lazimahu damun, wajib baginya membayar dam, karena itu wajib haji. Ya, jadi harus bayar dam. Dam itu artinya darah, artinya menyembelih 1 ekor kambing. Kambing sana mahal, ya, 1,5 juta sampai 2 juta nilai kurs rupiahnya. Kalau tertinggal. Bitarki salasati ramayatin fa'aksara, dengan meninggal, ya, 3 kali lemparan atau lebih, ya. Watujbiru ail wajibat biadamin, dan menutupi yang wajib-wajib itu tadi bidamin dengan membayar dam, ya. Watusamma hazihi ab'adan, dan diberi nama, ya, pada melontar ini disebut dengan ab'ad, artinya ibadah yang menjadi bagian dari ibadah haji, ya. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kewajiban ibadah haji, ya. Sama itu umrah, wukuf di Arafah, ya. Kemudian dia melakukan tawaf ifadah, dia melontar jamrah, mabit di Muzdalifah, di Mina, ya, melontar, maka itu adalah wajib-wajib haji, ya. Cuma segitu. Ada orang yang memberikan koreksi itu begini. Dulu, ya, saya lupa tahunnya. Ada orang Islam kemudian dia murtad, ya. Kemudian dia masuk Kristen. Cuma dia di Kristen itu tugasnya itu, kalau sekarang istilahnya IT gitu, ya, bagian teknologi dia yang megang. Cuma dulu belum ada laptop, dulu masih menggunakan CPU itu. CPU-nya rusak. Kemudian diservis. Nah, tukang servis itu kan dia mesti nyetel, ngikutin, ya. Nah, di dalamnya itu penghinaan terhadap ibadah haji, sehingga dikopi nih sama bagian tukang servis ini. Si murtadin ini mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah haji itu seperti anak kecil, Ibadah haji itu seperti permainan anak kecil. Wukuf di Arafah itu cuma duduk, diem, nggak ngapa-ngapain, nggak ada tugas tertentu. Kemudian mabit, nginep, ya cuma nginep aja. Kemudian besoknya melontar. Orang nyambit-nyambit batu itu seperti anak kecil gitu. Ya, ada beberapa perkataannya yang ekstrim tentang air Zam-Zam yang itu sebenarnya tempat pembuangan bangkai dan segala macam itu. Pokoknya intinya penghinaan. Nah, itu pernah, ya, cuma tahu berapa tahun yang lalu gitu. Saya tidak tahu persis karena memang dulu belum secanggih sekarang, ya, belum ada media sosial pada waktu itu. Kalau sudah ada media sosial, bisa jadi pada waktu itu dia mudah ini untuk diadili, ya, karena penistaan terhadap agama pada saat itu, ya. Ya. Jadi penilaiannya semacam itu, ya. Padahal aslinya orang Islam. Wa sunanuhu ail haji, dan kesunahan-sunahan dari melaksanakan ibadah haji, ghuslun,
ya adalah mandi. Jadi kalau mau melakukan kewajiban-kewajiban haji yang disebutkan itu, sunnahnya mandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang kalau di Mekah itu jarang atau males mandi karena cuacanya memang kering tapi lembab ya. Cuacanya kering tapi lembab. Jadi orang males ya mandi. Nah itu kalau yang makannya bawang bombay, makannya demen yang seperti itu, maka ketiaknya bau. Maksudnya Nabi jangan melakukan perhelatan dalam keadaan bau ketiaknya atau bau badan. Ya, suruh mandi itu sunnah. Fatayammumun, kemudian tayamum. Kalau nggak ada air, ya maka tayamum li ikhramin untuk melakukan ikhram. Wadukhuli Makkatin, wadukhuli Makkata, masuk kota Mekah. Walau halalan, meskipun dia sudah halal atau dalam keadaan halal. Halalan lawaran dari muhriman, ya, bukan dalam keadaan ihram. Ya, mau masuk Mekah, baru datang kan masuk Mekah tuh mandi, ya. Ya, bizi tua, mandinya kalau bisa zitua itu mahalul Korea, satu tempat yang kampung yang namanya zitua. Ya. Kalau sekarang nggak mesti ya, nggak mesti di Zitua. Jadi fasilitas Saudi Arabia itu wah, sudah super hebat karena dianggapnya itu kan income negaranya luar biasa, pendapatan negara dengan haji dan umroh itu. Mereka banyak sekali ya fasilitas. Bisa dibayangin nggak kalau tamu negara 3 juta gitu. Berapa? Nggak ada yang menyaingi di dunia ini perhelatan sebesar itu selama 2 bulan. Nggak ada yang menyaingi itu. Berapa ratus triliun, bukan miliar, yang bisa didapati Saudi. Jadi dia memang benar-benar siap. Ya. Kalau dulu biji tua, ya. Wa wukufun bi Arafata asyiyataha. Ya, wukuf ini bukan wajib haji tetapi rukun haji ya. Wukuf bi Arafata di Arafah. Ya. Wa asyiyat ya, asyiyataha ya pada waktu pagi harinya ya. Pagi menuju siang asyiyah ya. Wa bi Muzdalifata, dan di ke Muzdalifah sunnah itu ya. Kalau ini konteksnya mandi nih ya. Jadi wukufun artinya yusannul ghuslu li wukufin bi Arafata asyiyataha ya. Pagi menuju siang ya. Wa bi Muzdalifata, mau masuk ke Muzdalifah mandi, wali ramyi ayyami tasyrik, mau melontar hari-hari tasyrik. Itu sunnah. Wa tatayyubul badani wasaubi walau bima lahu jurmun ya qubailahu ail ikhrami wa ba'dal ghusli. Dan sunnah tatayyubul badan, mewangikan badan, wasaubi, dan pakaian, walau bima lahu jurmun, meskipun tidak ada bau baginya. Kapan? Qubailahu ail ikhrami ba'dal ghusli, mendekati ikhram sesudah mandi. Jadi kalau kita mau ikhram itu sunnah mandi, sunnah tatayyub. Pada saat itu kita memakainya. Tapi kalau sudah ikhram haram dan kena dam. Jadi habis mandi bersih pakai minyak dulu, baru niat ikhram. Tapi kalau habis mandi dia niat ikhram pakai minyak wangi, haram, kena dam.
Jadi itu harus diingatin, habis mandi pakai minyak wangi dulu. Yang mau pakai deodoran, pakai deodoran. Ya, minyak wangi di pakaian, ya, di tubuh boleh sebelum ihram. Wala yadurrus tidamatuhu ba'dal ikhrami, dan tidak mudarat terus menerusnya wangi ba'dal ikhrami setelah dia ihram, gak ada masalah. Jadi keharamannya itu bila sesudah niat haram. Ya, wala intiqaluhu ya biirkin, dan tidak ya pindah dengan sebab keringat, ya, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa wawangian itu berpindah dari sebab oleh keringat gitu, ya, nggak masalah. Dan itu ada ya hadis yang menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan ka'anni anzuru ila wabi ditayyibi fi makriki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, sungguhnya aku seperti memandang ya kepada beliau itu minyak berwangi-wangian pada bagian sendi-sendi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa muhrimun, dan beliau dalam keadaan ihram. Jadi pakai minyak wangi dulu baru niat. Wa talbiyatun sunnah, membaca talbiyah. Wahia labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. La syarika lak, ya, labbaik, tidak ada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata lak, ya. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat itu milik engkau. Wal mulka, begitu juga kerajaan milik engkau. La syarikalak, tidak ada yang sekutu bagimu. Ya, itu talbiyah namanya. Sunnah dibaca sepanjang jalan dari mulai niat ihram sampai masuk Masjidil Haram. Wa makna labbaik ana muqimun ala ta'atik. Maknanya labbaik, maknanya aku berada dalam ketaatan kepadamu. Wa yusannul iksaru minha, dan sunnah memperbanyak talbiyah. Wassalatu ala nabi, dan memperbanyak salawat kepada Nabi. Wasu'alul jannati, minta surga. Wasti'adzatu minanna, dan berlindung dari api neraka. Itu selama dalam ihram. Ba'da takriri talbiyati salasan, setelah mengulang talbiyah ya 3 putaran. Jadi kalau 3 putaran, udah 1 putaran labbaik Allah, udah lagi 3 kali sunnah, ya. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma innaka, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Wa tastamiru talbiyatu ila ramyi jamaratil aqabati, dan terus menerus membaca talbiyah sampai dengan melontar jamratul aqabah. Berarti sampai hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai situ. Lakin tusannu fi tawafil qudumi, dan akan tetapi disunahkan ketika tawaf qudum, ya, tawaf selamat datang, ya. Wa sa'yu ba'dahu, sa'i setelah tawaf qudum, liwurudi azkarin khasatan fihima, karena datangnya hadis yang menyebutkan tentang zikir-zikir khusus fihima, pada kedua tempat itu. Artinya pada waktu tawaf dan waktu sa'i. Wa tawafu qudumin wallahu a'lam.
Bapak-bapak, ibu-ibu kalau masih bingung, gua kayaknya gua nggak tanya ngerti, gua nggak ngerti, tapi gua kepengen, gua kayak, gua kayaknya setengah-setengah gitu. Begitu semua orang berangkat haji, ya begitu. Lagi manasak haji, bapak-bapak paham, ibu-ibu paham. Ntar di rumah ditanya, Ma tadi paham. Tahu dah. Lalu tadi bilang paham. Emang begitu. Dia baru paham kalau dipraktekin. Nah, jadi dipraktekin, diurut, baru paham. Makanya ustadz, kiai harus pergi haji. Ya, kalau belum waktunya haji, umroh dulu biar ada gambaran. Harus, nggak bisa tidak. Ada hal-hal yang sifatnya teori itu perlu ya.